Pace bene, ada banyak alasan mengapa orang bersedih. Meski alasan itu rahasia atau bahkan kita tidak tahu, video ini saya pikir berguna. Saya mau mengutip beberapa perkataan dari filsuf Yunani, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai kepada bapak-bapak gereja, tentang kesedihan, apa sebabnya dan bagaimana kita menghadapinya. Seneca berkata begini, kesedihan adalah rasa sakit yang datang dari hilangnya kebaikan yang kita anggap sebagai milik kita sendiri. Kesedihan itu rasa sakit. Datang dari rasa kehilangan. Kehilangan. Apa yang hilang? Kebaikan yang kita anggap sebagai milik kita sendiri. Ada rasa kehilangan yang kita miliki atas kebaikan. Kebaikan ini bisa hadir dalam rupa seseorang, dalam sebuah peristiwa. Setelah berjumpa dengan orang tua misalnya, hilang kebaikan itu. Keadaan bertemu dengan orang tua, dengan orang-orang tercinta, dan kamu harus pergi atau dia harus pergi, hadir kesedihan. Kita merasakan kesedihan. Dan kebaikan ini kita anggap sebagai milik kita. Kita tidak sanggup melepaskannya. Momen-momen indah itu kita anggap sebagai milik yang tak seharusnya pergi, tetapi ternyata pergi, hilang. Muncul rasa sedih. Sekali lagi bisa menyangkut orang, bisa menyangkut peristiwa, orangnya tetap ada. Ketika kamu kembali ke perantauan, ada kesedihan muncul. Karena momen itu hilang. Momen kebaikan yang kamu anggap sebagai milik. Hubungan yang harus kandas karena berbagai alasan, sebagai suami istri atau pacaran atau persahabatan. Lalu Seneca menambahkan begini, kita tidak terluka oleh kenyataan. Bukan kenyataan itu, bukan terutama pada peristiwa itu, tetapi oleh interpretasi kita terhadap kenyataan itu. Seneca memperkaya pandangannya yang pertama tadi. Oke, kita harus berdistansi bahwa kesedihan itu bukan realitas, tetapi tafsiran saya atas realitas. Saya harus berpisah dari orang tua. Oke, itu peristiwa. Tetapi saya menanggapinya, oh sedih sekali telah hilang kebaikan, momen kebaikan yang saya anggap sebagai milik ini. Hilang. Seorang tua menghembuskan nafas terakhir karena sakit, karena usia tua, karena renta berakhir. Itu sebuah peristiwa. Lalu saya berpikir tentang bagaimana saya kelak, saya tidak akan berjumpa dia lagi, saya ketakutan sendirian, saya khawatir tentang masa depan saya. Kesedihan datang dari interpretasi atas sebuah peristiwa itu. Peristiwa apa? Hilangnya kebaikan yang saya anggap sebagai milik saya. Epictetus berkata, ketika tidak dapat memilih keadaan yang kita alami, kita seharusnya belajar untuk memilih cara kita merespon terhadap keadaan itu. Ketika kita tidak bisa memilih, kita mengalami kesedihan, tetapi kita harus bisa merespon. Itu tadi interpretasi itu. Dan Marcus Aurelius berkata, kesedihan bukanlah hal yang terjadi atau tidak terjadi, tetapi lagi-lagi pandangan kita melihat peristiwa. Lalu saya mengambil beberapa kutipan dari Mazmur. Kitab suci menawarkan sebuah pandangan lain. Oke, sedih atau tidaknya saya tidak hanya bergantung pada interpretasi saya. Sebab jika demikian, semua ada pada genggaman saya. Tetapi pemazmur berkata, sebab murkanya hanya sesaat, tetapi kasih setianya seumur hidup. Siapanya? Ada dimensi lain. Ada kekuatan lain di luar diri saya yang membantu saya keluar dari kesedihan. Bukan hanya soal interpretasi saya, tetapi ada kekuatan lain. Itulah dia yang disebut di sini. Pada waktu senja ada tangisan, tapi waktu pagi ada nyanyian riang. Ditambahkan lagi, mengapa engkau merunduk hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab
Aku masih akan bersyukur kepadanya, kepada Dia, penyelamatku dan Allahku. Pengharapan dan rasa syukur dikaitkan dengan Dia, maka bila ini ada sirna kesedihan, ada dimensi lain. Dan kita selalu berbicara, inilah iman, inilah buah nyata iman. Membawa seseorang lepas dari kesedihan bukan melulu karena kekuatannya. Bahkan bagaimana seseorang beriman, kita pernah dengar kutipan itu, tambahkanlah iman kami. Toh kita tidak memiliki iman, kita memiliki iman bukan karena melulu keinginan kita untuk beriman, tetapi itu rahmat juga untuk sanggup beriman. Engkau mengubah rata menjadi tarian bagiku. Engkau mencopot kain kematian dan mengenakan kepadaku jubah kegembiraan. Siapa engkau? Dia yang lain itu, bukan hanya genggaman saya. Nah, kita lihat dimensi lain yang ditawarkan oleh pemazmur kitab suci Perjanjian Lama ini, yang tidak ditunjukkan oleh filsuf Yunani tadi. Karena kebetulan yang saya kutip adalah dari aliran yang menekankan keseimbangan, kemampuan interpretasi, akal budi, persona. Lalu dari Perjanjian Baru diucapkan begini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Akan itu menunjukkan dimensi waktu di masa yang akan datang. Ada penghiburan, sebuah keharapan yang menyangkut iman juga. Siapa dihibur? Ini kalimat pasif ini. Kitanya pasif. Ada sesuatu di luar diri kita yang bekerja. Masih relevan dengan Perjanjian Lama tadi. Sebab itu aku berkenan dalam kelemahan, dalam penghinaan dan dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kepayahan. Sebab apabila aku lemah, maka aku kuat. Keyakinan macam apa ini? Ini diucapkan oleh Paulus. Ada keyakinan bahwa ada harapan akan gembira, bahwa ada penghiburan, bahwa ada masa depan yang baik. Kalau ada kekuatan lain yang kita akui, yang seperti ditegaskan pemazmur tadi, maka kita punya dasar berpikir bahwa kita punya alasan untuk berharap. Kita punya alasan untuk berharap. Itu sederhananya. Jangan kamu bersedih hati. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Dan kemudian di Filipi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala sesuatu keinginanmu kepada Allah. Jangan kesedihan datang dari tidak terungkapnya keinginan itu, atau tidak terkabulnya keinginan itu. Tidak terungkap dan tidak terkabul. Maka sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damailah hatimu dan tenteramkanlah dirimu. Jangan cemas dan jangan khawatir. Lalu dari Bapak Gereja, Tuhan adalah kebahagiaan kita, katakan Agustinus. Dan keberlanjutan adalah kunci dari kebahagiaan. Setialah akan berlalu kesedihan ini. Dalam setiap kesedihan, lihatlah harapan dan tujuan akhir yang lebih tinggi. Johannes Chrysostomus meyakinkan kita ada harapan di waktu yang akan datang. Ciao, ciao.